Sudah? Ya, Pak Jenderal, Pak Muarakarta. Sini lagi ada agenda apa hari ini? Bisa dijelaskan sedikit? Lagi ada agenda apa hari ini? Bisa dijelaskan hari ini ada agenda apa di sini? Oh ya, baik. Pada hari ini kan tanggal 1 Juni 2024 dibukalah kantor hukum saya yang saya dengan beliau Bang Muarakarta juga merupakan yang saya. Yang kedua adalah di sini juga akan dibuka kantor perkumpulan olahraga Gape Indonesia. Ada Korbi perkumpulan olahraga Domino, maka saya bentuk sebagai ketua umumnya perkumpulan olahraga Gape Indonesia. Itu jadi di sini nanti akan berkantor dua, yang di lantai bawah ini adalah kantor saya dengan Bang Muarakarta kantor hukum, dan di lantai 3 nanti akan ada sekretariat Korbi perkumpulan olahraga Gape. Itulah agenda kita. Ya, Pak Jenderal, yang mendasari atau melatar belakangi Pak Jenderal membuat kantor hukum bersama Pak Muarakarta apa nih? Baik, terima kasih. Saya dari tahun 1989 itu sudah jadi pengacara sebenarnya, pengacara di militer. Untuk tahun 2007 saya beralih menjadi jaksanya tentara yang disebut dengan auditor. Nah, ada sejarahnya kenapa saya memilih abang saya ini sebagai tandem, sebagai partner. Ketika saya menjadi kepala auditor militer tinggi 2 Jakarta, kalau di sipil itu namanya kajatinya. Nah, beliau pernah ke kantor saya berdiskusi. Nah, beliau juga saya pantau sering menjadi narasumber. Maka itulah pertimbangan saya kenapa saya harus memilih orang yang jauh lebih pengalaman dari kita daripada saya bersengaja lagi. Jadi dasarnya kenapa sampai saya pilih abangku ini, karena beliau itu sangat pengalaman, beliau juga akademisi, sehingga bisa saya anggap mampu untuk membimbing saya nanti. Jadi dasarnya kenapa sampai saya harus memilih beliau. Nah, kalau Pak Muarakarta sendiri sampai menerima ajakan dari beliau gimana? Ya, saya pikir ini satu terobosan ya. Saya bisa bermitra ya, bisa berpartner dengan mantan militer ya, dengan pangkat Brigjen Purnawirawan yang penuh pengalaman, dan kerjanya pun nggak main-main karena Bormil ya. Sesudah itu dia juga jadi salah satu direktur Kejaksaan Agung, sehingga banyak hal-hal yang memang saya bicarakan dengan Pak Edi Imran untuk kedepannya kita mendirikan kantor itu seperti apa, mau kemana, dan untuk apa. Nah, sekarang kan juga banyak kan, kita tahu semua kantor lawyer di mana-mana kan banyak, tapi yang berkualitas itu kan bisa dihitung jari kan. Nah, kita tidak akan menjadi pengacara yang memang, atau tidak akan menjadi pengacara yang memang tidak mempunyai kredibilitas yang tinggi ya. Kita tetap punya harga diri dan kita tetap tegak lurus atas bagaimana hukum ini memang berjalan sesuai dengan aturan ya. Kan kita banyak sekarang kita dengar hukum pada jual beli pasal kan, mau di penyidikan, mau di hukum kejaksaan maupun di pengadilan. Nah, inilah yang saya tandem dengan Pak Edi Imran, karena beliau mantan Pemil dan Kejagung. Ya, itulah yang kita mau coba bisa memang melakukan terobosan dengan rule of the game. Pak Jenderal sendiri, dari kacamata Pak Jenderal, melihat sekarang hukum di Indonesia, no viral, no justice. Nah, ini gimana tanggapannya Pak Jenderal? Gini, saya ini para penegak hukum, saya pernah akademisi, dosen HKPRI juga, dosen SIPA, dan juga sekaligus sebagai praktisi hukum. Saya mengamati dinamika hukum yang ada di Indonesia, bukan hanya di hukum militer tapi juga di hukum sipil. Nah, kenapa saya tertarik untuk buka kantor hukum bersama beliau? Karena saya melihat ini bisa dikatakan jauh pengaruh pada kantor hukum. Ya, kita akan mencoba untuk betul-betul menegakkan hukum seperti yang tadi, sistem koridor
sesuai dengan aturan hukum ya kita harus mendengarkan. Selain itu begini, selain saya sebagai pengacara, saya juga adalah pembina dari Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi kita juga menerima aduan-aduan masyarakat dan kalau cukup bukti pasti kita tidak lanjuti. Jadi selain nanti sebagai pengacara dengan beliau, saya juga ada tugas lain, yaitu sebagai Gerakan Nasional Pengawasan Indonesia itu. Jadi misalnya ada laporan kepada kita, ada indikasi keterlibatan siapapun yang terlibat dalam korupsi, maka kami akan bertindak begitu. Jadi nanti ada dua tugas. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana kondisi hukum di Indonesia, bisa dikatakan parah, sangat parah. Ya. Untuk saat ini berarti Pak? Ya segalanya. Ya. Udah turun dari titik nadir. Titik nadir itu. Itulah yang coba kita mudah-mudahan kita menegakkan hukum di Indonesia ini secara baik dan dan kita ini kita sekarang sendiri juga masyarakat menyaksikan ya bagaimana seperti dikatakan tadi hukum yang sudah dibawa ke titik nadir, artinya sudah tidak tegak lagi. Contohnya di kasus Vina Cirebon, yang kasus pembunuhan tersebut itu bagaimana tanggapannya? Sepertinya masyarakat sendiri sudah gemes dan tidak sabar bahwa tidak ada keadilan hukum di negara kita ini. Bagaimana tanggapannya? Jadi gini, ini kan rakyat sudah hampir tidak percaya lagi dengan hukum kita kan. Padahal itu negara hukum. Tapi hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita lihat sekarang mulai kita lihat dibongkar semua para penjahat negara ini kan. Nah, itu di situ kan kita lihat kasusnya Vina, kenapa tidak jalan ya? Bukan kita lihat anaknya siapa, siapa segala macam. Nah, jadi yang 8 orang yang dikorbankan itu, nah itu memang bukan siapa-siapa. Sekarang mereka udah teriak kan. Nah, kemarin juga si Peggy ditangkap Ciduk, ternyata dia hanya seorang anak petani dan alat-alat bukti yang ditampilkan juga kan nggak jelas ya. Nah, jadi Pak Kapolri, Pak Presiden sudah bicara, diselesaikan secara baik. Siapa yang memang pelaku harus diungkap. Jangan kita lihat dari awal persidangannya pun udah nggak fair kan. Sidangnya sidang tertutup, padahal di situ ada pembunuhan. Kalau pemerkosaan memang boleh tertutup, tapi pembunuhan itu kok bisa itu sidang menjadi sidang tertutup. Dari situ pun udah kelihatan kejanggalan-kejanggalan. Itulah kita kerjasama dengan media ya. Tidak hanya kasus-kasus Vina, nanti kita akan kerjasama terus dengan media untuk tetap mengungkap semua kasus-kasus yang memang tidak terungkap. Ini kan kemarin karena difilmkan kasus Vina, makanya terungkap semua kan. Artinya peran media cukup dominan sekali. Nah itu makanya saya juga kemarin juga sama awak media bicara juga mengenai undang-undang pers yang mau dikebiri kan. Iya betul. Nah itu juga kita juga memberikan masukan kepada beberapa LSM dari media ya, baik PWI maupun AJI atau segala macam, supaya memang benar-benar itu kita tolak. Kalau dari Pak Jenderal sendiri melihat, kalau saya ini sebenarnya regulasi di Indonesia ini kan sudah bagus, tapi sikap kalau dari aparat penegak hukum pada semua tingkatan, tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, pemeriksaan bahkan sampai kepada eksekusi. Nah inilah yang perlu diperbaiki ya, profesionalismenya, mentalnya, moralnya itu lagi. Terkait dengan kasus ini kan saya juga mengikuti itu Bang Muara. Yang saya herannya kan pada saat persidangan kan pasti ada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ini siapa melakukan apa kan pasti begitu. Pasti, tapi kenapa kok aparat penyidik tidak menindaklanjuti itu? Tidak profesional menurut saya gitu. Harusnya begitu diungkap di persidangan, maka siapa-siapa yang terlibat di dalam itu harusnya diusut. Tapi ini kan tidak. Setelah sekian tahun baru diungkap. dari kacamata Pak Jenderal, sebelumnya kan ini kasus pernah disidangkan ya, dan di situ ada putusan bahwa mengatakan 3 DPO yang ada, tapi sekarang statement dari Polda sendiri bilang bahwa yang 2 itu fiktif. Nah ini gimana Bang? Ya itulah tadi kan saya bilang, jadi makanya
kasus ini sampai Presiden Pak Jokowi itu turun tangan. Kenapa? Karena ada 2 DPO yang disembunyikan. Kalau kita tarik ke belakang itu anaknya siapa, cucunya siapa. Nah inilah yang memang kok tidak berani disentuh. Nah makanya Pak Presiden itu bilang itu diselesaikan. Kata Pak Presiden tahu siapa, anak siapa, cucu siapa. Karena anaknya pejabat juga di Jawa Tengah, ya, yang memang berbintang 1, dan itulah anaknya, dan dia juga merupakan cucu dari orang nomor 1. Dan saya tidak usah ungkap, udah tahu lah semua ya. Dengan turunnya Presiden Jokowi Pak memberikan instruksi langsung kepada Kapolri, apakah akan terungkap Pak? Ya mudah-mudahan, kan ini juga bebannya Pak Sigit kan, karena jangan sampai beliau nunjuk orang kan, artinya cukup dengan Pak Kapolri selesaikan itu dan tuntas itu. Jadi inilah banyak hal-hal yang memang tidak terungkap karena memang berbenturan dengan pangkat. Ya, sekalipun itu purnawirawan tapi bintangnya 4. Ya, dia punya anak bintang 1. Dia punya anak ke bawah lagi itu cucunya. Nah, jadi siapa yang berani bongkar? Padahal itu kan di tingkat Polres Cirebon. Itulah sekarang terlalu kuat temboknya. Oke, artinya Laskar Bugis Makassar, Bapak Lukman Fazal, juga saya cinta dan saya banggakan, wah ini Panglima ini. Jadi saya tidak menyebut ketua karena memang sebutannya Panglima. Beliau ini menjadi Panglimanya pokoknya Indonesia bagian timur, pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Yang juga saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan, Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan yang utama, marilah dengan tidak bosan-bosannya kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah Yang Maha Kuasa, karena pada malam yang cerah ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, khususnya nikmat akan umur, ya, sehingga dapat hadir di tempat kami ini dalam rangka untuk acara bukan kantor yang tadi sudah disebutkan oleh MC, ya, Edi Imran dan Muarakalnya Simatupang. Di Medugidu namanya kampung. Olahraga domino ini sekilas saja itu sudah ada di setiap provinsi. Kebetulan tahun 2020 yang lalu saya diangkat menjadi Ketua Pordi Persatuan Olahraga Domino Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Namun di tengah perjalanan karena kesibukan saya menjadi caleg, maka saya tinggalkan semuanya. Setelah saya gagal caleg, ya, sebut gagal caleg gitu ya. Setelah saya gagal caleg, maka saya kembali lagi ke Jakarta dan membentuk organisasi yang baru yang namanya Perkumpulan Olahraga Gaple. Ya, kalau yang Pordi Perkumpulan Domino, nah kalau ini kita Perkumpulan Olahraga Gaple Indonesia. Di organisasi ini akan masuk ke dalam klub yang namanya Kormi, bukan KONI, Kormi. Kalau saya tidak salah, Kormi ini adalah olahraga yang bersifat pariwisata. Jadi bersama bergabung dengan pengacara top. Saya harus belajar di situ. Saya tidak mau menjadi pengacara yang pas-pasan ilmunya, mau maaf gitu. Ya. Saya menjadi seorang pengacara dari tahun 88 yang lalu, Pak. Tahun 2000. Tentara nakal, saya tinggal bisik-bisik sama beliau supaya nggak terlalu lama di kerangkeng. Beliau selalu kasih kode, dan saya sering juga ke kantornya sore-sore kalau udah maghrib, saya kesana bisik-bisik. Cuman beliau memang nggak doyan duit waktu itu loh. Jadi masih tegak lurus. Jadi terima kasih, saya sudah diajak tandem oleh Pak Edi Imran. Ini di sini juga banyak tokoh-tokoh daerah ya, ketua-ketua organisasi. Mudah-mudahan
organisasi Gaple ini bisa masuk di Olimpiade nanti. Ya, kita atur aja seperti apa sehingga olahraga Gaple ini booming. Tapi yang tidak kalah penting adalah kantor ini mesti besar. Dan kantor ini mesti punya nama, ya. Jadi dia harus sejajar. Kita nggak ikutin Hotman Paris ya, tapi sejajar dengan yang tertib-tertib seperti Otto Hasibuan, Hotma Sitompul, OC Kalihi, ataupun yang namanya. Kalau Hotman Paris kan kita lihat kemarin di ujung pandang kan jadi persoalan. Ya, akhirnya itu klub ditutup karena mulutnya terlalu ringan dan meremehkan wanita. Ya, padahal itu udah bolak-balik kita kasih masukan. Saya lah orang yang pertama yang selalu ketika saya kuasa hukum dari Hotma Sitompul, saya lah berhadapan dengan Hotman Paris sampai akhirnya dia dikeluarkan dari Pradi. Tadinya saya yang diskors 6 bulan karena dia nyogok di tingkat pertama, saya banding, di tingkat banding dia yang dipecat dari Pradi. Akhirnya sebelum dipecat dia udah mengundurkan diri. Jadi itulah sejarah hukum kita yang kelam. Mudah-mudahan dengan saya bergabung dan tandem dengan Pak Edi Imran, mudah-mudahan hukum bisa kita terobos ya. Ini banyak kasus-kasus yang memang lagi booming nih, korupsi, mega korupsi. Jadi mudah-mudahan kita bisa bagian dari mereka yang akan kita bela ataupun kita akan membela mana yang benar, kita benarkan mana yang salah, memang harus kita salahkan. Jadi tidak dibalik-balik. Karena memang dunia ini, dunia pengadilan penuh misteri. Semua jual beli pasal, semua nego, dan ujung-ujungnya yang urusan mencuri ayam lebih berat ketimbang yang korupsi 271 triliun menjadi 301 triliun. Saya pikir itu nuansanya. Saya akhiri dengan walbillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Bapak Jenderal, yang saya hormati Kakandaku, Bapak Ketua Umum Forum Perhubungan Pemuda Bugis Makassar Indonesia, Akan Kadang Rijal, yang saya hormati juga Bapak Ketua Umum Laskar Bugis Makassar Indonesia, Anda dan Lukman, dan seluruh para sesepuh, orang tua, senior, dan saudara semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita sama-sama diberikan nikmat sehat dan kita bisa dapat berkumpul pada acara yang sangat berbahagia pada malam hari ini dengan adanya peresmian kantor hukum orang tua kita, sesepuh kita, senior kita, Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Edi Imran dan rekan-rekan, dan juga lembaga kita, lembaga Porki yang insya Allah mungkin nanti akan kita sama-sama berkolaborasi dan sama-sama meningkatkan sinergitivitas kita. Sebelum saya akan menambahkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Rami Latukonsina, asal dari Ambon, Maluku, dari Desa Pelau. Kebetulan saya selaku Panglima Nasional Petir Persaudaraan Timur Raya yang tergabung di dalamnya seluruh provinsi Indonesia Timur, mulai dari Papua sampai batasnya di Bali.